Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita membacakan sholawat, kita mendapatkan pertolongannya di hari kiamat kelak, dan semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah berharap semoga Ananda semuanya masih semangat dalam belajar dan beribadah, agar apa yang kita kerjakan itu bernilai pahala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi bagi kita sebagai muslim dan muslimah, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan selalu melakukan hal yang bermanfaat agar kita memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak ustazah, kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Sebelumnya, mari sama-sama kita bahas soal cerita berikut. Pada kegiatan kelas meeting di sekolah Al-Kindi, diadakan acara perlombaan cerdas cermat. Ada 3 regu yang ikut acara tersebut, yaitu regu bulan, regu bintang, dan regu matahari. Di akhir babak pertama, regu bulan mendapat skor 20, regu bintang mendapat skor negatif 30, dan regu matahari mendapatkan skor 60. Dan di akhir babak kedua, regu bulan mendapat tambahan nilai negatif 40, regu bintang mendapat 50, dan regu matahari mendapat tambahan nilai 30. Pertanyaannya, berapa skor masing-masing regu sekarang? Baik, untuk penyelesaiannya kita lihat di babak pertama, regu bulan mendapatkan skor 20, dan di akhir babak kedua, regu bulan mendapatkan skor negatif 40. Sehingga untuk mencari skor akhirnya adalah kita jumlahkan antara skor babak pertama dan skor babak kedua, yaitu 20 kita jumlahkan dengan negatif 40, hasilnya adalah negatif 20. Karena angka yang paling kecil adalah 20 bertanda positif, dan angka paling besar adalah 40 bertanda negatif, sehingga jika dijumlahkan hasilnya akan bertanda negatif. Begitu juga dengan regu bintang dan matahari. Di kelas sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang bilangan cacah, yaitu bilangan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan cacah digunakan untuk menyatakan banyak atau ukuran suatu benda. Contohnya, di kelas Ana terdapat 1 papan tulis. Ana mempunyai 2 saudara kandung. Pemain sepak bola berjumlah 11 orang. Pada contoh tersebut, bilangan 1 digunakan untuk menyatakan banyaknya papan tulis, dan bilangan 2 digunakan untuk menyatakan jumlah saudara kandung yang dimiliki,
dan bilangan 11 digunakan untuk menyatakan banyaknya pemain sepak bola. Bilangan cacah digunakan untuk menyatakan banyak atau ukuran suatu benda. Contohnya, di kelas Ana terdapat satu papan tulis. Ana mempunyai 2 saudara kandung. Pemain sepak bola berjumlah 11 orang. Pada contoh tersebut, bilangan 1 digunakan untuk menyatakan banyaknya papan tulis, dan bilangan 2 digunakan untuk menyatakan jumlah saudara kandung yang dimiliki, dan bilangan 11 digunakan untuk menyatakan banyaknya pemain sepak bola. Setelah kita memahami tentang bilangan cacah, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat negatif? Oke, sebelum belajar lebih jauh tentang bilangan bulat negatif, coba perhatikan slide berikut ini. Sekarang coba perhatikan 2 kondisi berikut ini, yaitu pedagang jeruk itu mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Suhu udara di puncak gunung itu 5 derajat di bawah 0. Pertanyaannya, apakah bilangan cacah bisa menyatakan kondisi tersebut? Bilangan bulat positif dan negatif. Sudah tahu kan yang mana tanda positif dan negatif? Nah, yang warna hijau sebelah kiri adalah tanda positif, dan yang sebelah kanan warna merah adalah tanda negatif. Untuk positif, biasanya di dalam angka atau bilangan itu tidak dituliskan, tetapi untuk negatif di dalam angka atau bilangan negatif itu selalu ditulis tanda negatif. Untuk bilangan negatif, terdapat beberapa contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu suhu udara di kota itu pada saat musim dingin mencapai 11 derajat di bawah 0. Nah, suhu udara tersebut dinyatakan dengan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 11. Yang kedua, pedagang itu mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Kerugian tersebut dinyatakan dengan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 50.000. Contoh ketiga, skor tim berkurang 20 poin karena salah menjawab pertanyaan. Nah, pengurangan skor tersebut dinyatakan dengan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 20. Selanjutnya, untuk menyatakan bilangan bulat negatif, kita bisa menggunakan kata negatif, minus, atau min. Contohnya, negatif 5 atau minus 5 atau min 5. Kalau bilangan negatif memiliki contoh dalam kehidupan sehari-hari, bilangan bulat positif juga memiliki contoh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah Stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 meter di atas permukaan laut. Angka 444 itu tidak memiliki tanda di depannya, berarti angka itu adalah bilangan bulat positif. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan. Kembali diingatkan bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif, di mana untuk bilangan positif dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya,
Dan bilangan bulat negatif dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Baik, selanjutnya perhatikan gambar garis bilangan ini, di mana bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0, dan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Kemudian, untuk menunjukkan letaknya, bilangan bulat dapat digambarkan sebagai pergerakan dari titik 0. Bilangan bulat positif menunjukkan pergerakan ke kanan dari titik 0. Pergerakan ke kanan dilambangkan dengan anak panah menuju ke kanan pada garis bilangan. Sedangkan bilangan bulat negatif menunjukkan pergerakan ke kiri. Pergerakan ke kiri dilambangkan dengan anak panah menuju ke kiri pada garis bilangan. Intinya, semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil, dan semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar. Baiklah, demikian penjelasan singkat tentang materi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sekarang ayo berlatih. Baiklah, demikian penjelasan singkat tentang materi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Sekarang ayo berlatih. Oke, baiklah anak-anak Ustazah, demikianlah materi pembelajaran kita tentang bilangan bulat. Ustazah berharap Ananda semua mengerti tentang apa yang Ustazah sampaikan, dan Ustazah akan mengirimkan tugas melalui Google Form yang akan Ananda kerjakan di rumah. Semoga Ananda bisa mengerti dan paham mengerjakan soal-soal tersebut. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.